Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Torik Adrian Wibowo dengan NPM 22210202183. Di sini saya ingin mengerjakan tugas filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Bapak Hervin Yogi Pradipta. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Pokok pembahasannya ada dua, yaitu yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum, dan yang kedua ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum, yang pertama pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, sedangkan pengertian menurut istilah Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Yang kedua, ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang bersih sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bersumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah atau keimanan, yang kedua ada syariat atau ibadah, dan yang ketiga ada hukum ibadah dan hukum. Yang B, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, pengertian sunnah. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti ada atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tahrik, al-mu'tada, hasanah, kanat, al-syiah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Maka, sunnah ditinjau dari segi syara adalah identik dengan hadis. Pengertian ini ditunjukkan oleh Muhammad Ajad Al-Khatib. Apabila lafaz-lafaz sunnah ada dalam syara, maka maksud dari sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sunnah sebagai penguat, takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang ketiga, sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi sunnah, yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, bayan tafsir, dan menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.